Ada sebagian orang ini keluarnya adalah Taif, Utbah dan Syaibah. Siapa? Hah? Yang mempunyai kebun anggur juga. Ada hadiah. Itu kayaknya besok kita dapat hadiah. Oh, dari yang lain aja. Utbah dan Syaibah ini adalah orang yang sebetulnya punya kecenderungan kepada Nabi SAW. Dulu ketika di Mekah, dia itu pernah pengen konfrontasi sama Nabi. Dia kemudian ketika datangi Nabi lagi baca Al-Quran. Ya Allah, ini bagus, ini bukan omongan manusia. Dia bilang kepada para teman-temannya itu, jangan kalian ganggu orang ini. Dia ini punya sesuatu. Kalau dia nanti menjadi orang yang mulia di kalangan bangsa Arab, kita kaumnya juga akan ikut mulia. Kalau dia nanti gagal, ya gak apa-apa, gak masalah buat kita. Tetapi kemudian dikatain sama Abu Jahal, kamu ini sudah terpengaruh sama Muhammad, atas dia mengurungkan lagi memusuhi Nabi. Ketika di Taif, Nabi Muhammad diusir, disakiti oleh orang-orang Taif. Utbah dan Syaibah mengirim satu budak mereka namanya Adas itu untuk membawakan anggur kepada Nabi SAW. Kasihan. Jadi masih ada empati kepada kerabat mereka di antara orang-orang Quraisy. Nah, di perang Badar ini Utbah itu juga sekali lagi mengajak orang-orang Quraisy, sudahlah, kita nggak perlu ikut perang. Toh Abu Sufyan sudah lolos. Kalau kita menang, yang kita bunuh itu adalah kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita juga, karena memang orang-orang Quraisy, sama-sama orang Quraisy. Di antara kaum muslimin ada yang anak mereka, ada yang keponakan mereka, mungkin ada orang tua, saudara, sepupu, paman mereka dan lain sebagainya. Kalau mereka menang, mereka juga nggak akan berani kok menyerang kita di Mekah. Maksudnya kalau mereka mundur, ini kan kaum muslimnya terlihat tidak kalah, mereka nggak akan ngejar kita. Nah, disinilah Abu Jahal ini dia influencer. Ketika Utbah itu berpidato seperti itu di hadapan orang-orang Quraisy, bikin juga pidato tandingannya, bikin konten tandingannya, di counter. Utbah itu takut dia itu pengecut, dia itu pengen kita mundur supaya anaknya Hudzaifah yang ikut dengan Muhammad itu tidak terbunuh. Pengecut aja dia. Habis itu Abu Jahal mengirim salah satu budaknya, tolong kasih ini parfum perempuan buat Utbah. Dia itu kayak perempuan kan dari perang. Wah, disitu Utbah egonya naik lagi. Enak aja, aku ya berani, aku seperti ini sebenarnya buat kemaslahatan kita. Tapi kalau emang dia nantang, oh, aku adalah yang paling berani. Itu kondisinya sebetulnya udah di hari Badar itu, di hari perang Badar. Maka kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan juga Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah, itu menjadi 3 jagoan yang dikirim oleh Quraisy untuk maju duel. 3 utusan. Jadi sebelum mulai perang itu ada 3 utusan dulu. Jawara-jawaranya, orang hebat-hebatnya. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini maju dia sama saudara Syaibah, sama anaknya Al-Walid. Julukannya Utbah ini adalah Abul Walid. Kaum muslimin saat itu mengirim 3, bukan mengirim, tetapi memang mereka ini mengajukan diri. Salah satunya adalah Abdullah bin Rawahah, Auf bin Harith, dan juga Muawiyah bin Harith. Ketiga-tiganya ini dari kalangan Ansar. Cuman orang-orang Quraisy gak mau. Kami gak mau melawan pecundang-pecundang seperti itu. Kami ini jawara-jawara. Kasih juga kepada kami orang-orang hebat dari orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Ansar itu kan kebanyakannya petani seperti itu, atau pekebun, pedagang. Sedangkan orang-orang Quraisy juga berdagang, tetapi mereka juga terbiasa berperang. Pengennya sama-sama Quraisy. Akhirnya diutuslah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan juga
Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, semuanya kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Utbah melawan Hamzah, Syaibah melawan Ali, lalu Al-Walid melawan Ubaidah. Hamzah menang dengan mudahnya, beliau dijuluki sebagai singa pada pasir. Ali bin Abi Thalib juga adalah salah satu pemuda yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia yang paling pemberani. Dan yang ketiga Ubaidah, itu ketika yang tadi dua sudah tergeletak, Hamzah dan juga Ali membantu dia. Jadi Ubaidah ini sama-sama terluka dengan Al-Walid, tapi kemudian Al-Walid dihabisi oleh Hamzah dan Ali, sedangkan Ubaidah beliau terluka, lukanya parah, akhirnya meninggal di perjalanan ketika pulang menuju Madinah. Nah, di perang ini Nabi SAW betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermunajat sekhusyuk-khusyuknya. Saking doanya seperti ini ke atas, itu sampai selendang beliau terjatuh. Jadi Nabi SAW itu kenapa para asatidzah, ustaz, kemudian mungkin sebagian ulama itu kadang suka pakai istilahnya itu lidah selendang ditaruh di sini. Itu memang di antara sunnah Nabi SAW, dia suka pakai itu. Kadang ditaruh seperti ini, kadang dililitkan, itu namanya lidah. Beliau doa seperti itu sampai lidahnya itu terjatuh, sampai Abu Bakar kasihan. Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah, penuhilah apa yang telah Kau janjikan kepada aku. Kalau pasukan ini kalah, maka Kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini. Itu terus diulang-ulang terus sampai Abu Bakar, wah Rasulullah, cukup, Allah pasti akan memenuhi janjinya kepada kita. Maka di situ kemudian Allah Subhanahu Wa Taala alhamdulillah mudahkan, menangkan kaum muslimin untuk mengalahkan orang-orang Quraisy. Tokoh-tokoh besar mereka meninggal dunia, mati. Di antaranya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah tadi, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal, dibawa keluar Makkah, dijemur di atas pasir yang sangat panas. Jadi kota Makkah itu terkenal sebagai kota yang panas, apalagi kalau di musim panas. Lalu ditindik batu lagi, kemudian dicambuk-cambuk. Umayyah bin Khalaf dulu tuannya Bilal. Di perang Badar, Bilal lah yang membunuh Umayyah. Kemudian Abu Jahal itu dibunuh oleh salah seorang sahabat yang juga dulunya budak. Saya kurang ingat namanya. Tetapi begitu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang tewas di perang Badar. Maka kemudian selesai perang itu 70 orang Quraisy meninggal dunia, 14 kaum muslimin syahid. Itu Nabi SAW menguburkan mereka dengan penguburan yang layak. Kemudian Nabi berceramah, menyampaikan di hadapan kuburan mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Fa inni qad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan, karena sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar. Kata sebagian sahabat, apakah orang-orang yang sudah meninggal itu mendengar ucapan wahai Rasulullah? Sesungguhnya mereka mendengar lebih jelas daripada kalian. Dan ini bukan hanya khususiatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita juga ketika berziarah itu Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa para mayit itu juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para yang menziarahinya, terutama ketika di hari Jumat. Maka kita ucapkan salam ketika berziarah kepada para ahli kubur. Tapi jangan berharap dijawab ya. Jangan ngeri kalau dijawab. Nah ini kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawar 70 orang Quraisy. Salah satunya adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Ada lagi menantu beliau, suaminya Zainab saat itu belum beriman. Lalu ada lagi Al-Walid bin Al-Walid, saudaranya Khalid bin Al-Walid. Itu semua kebanyakan dari mereka kemudian di kemudian hari itu masuk dalam agama Islam. Ini adalah salah satu peristiwa yang luar biasa Perang Badar ini. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika menceritakan peristiwa Badar ini, kami tidak tahu saat itu apakah kami harus berbahagia atau kami harus takut. Karena sadar ya bahagia karena kemenangan dan dapat ghanimah saat itu lumayan banyak walaupun tidak sebanyak itu gitu ya. Tetapi mereka juga sadar bahwa kalau orang-orang Quraisy ini kalah, pasti mereka akan suatu saat membalaskan dendam. Makanya bingung. Jadi kita bahagia atau takut gitu, harus bersiap-siaga. Nabi SAW kemudian membebaskan sebagian tawanan dengan syarat-syarat, ada yang dengan tebusan, ada yang dengan mengajarkan baca tulis, mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Jadi menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap pendidikan dan betapa berharganya ilmu, termasuk baca tulis. Beliau itu mendorong sekali para sahabat untuk belajar, untuk bisa membaca, menulis. Yang saat itu belum populer karena standar kecerdasan orang-orang Arab itu adalah menghafal. Bukan karena nggak pintar, tetapi mereka menghafal. Maka mereka itu menghafal syair, banyak sekali syair-syair jahili. Kemudian mereka kalau menghafal rute perjalanan, menghafal rasi bintang, makanya mereka perjalanan jauh-jauh, dagang ke sana kemari nggak tersesat gitu ya. Ke Syam dia nyampe gitu ke Syam, nggak nyasar ke Turki apa kemana enggak. Pas pulang juga nyampe, karena mereka cerdas di situ. Tapi Nabi pengen supaya literasi juga bisa, sehingga nanti para sahabat bisa mempelajari bahasa asing, sehingga nanti jadi global citizen. Nah, kalau zaman sekarang didorong juga kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab supaya kita jadi masyarakat internasional. Itu yang didorong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa Perang Uhud ini adalah di tahun kedua Hijriyah, belum lama dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di tahun ketiga, nggak lama, setahun kemudian, ini orang-orang Quraisy tadi, keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya itu merasa gak akan tenang sampai bisa membalas dendam. Salah satu tokoh yang besar namanya itu Hindun binti Utbah. Dari namanya kita tahu dia anak siapa? Anaknya Utbah. Ayahnya meninggal di Badar. Lalu Syaibah bin Rabi'ah, pamannya juga meninggal di Badar. Lalu Al-Walid bin Utbah, saudaranya, kakaknya itu meninggal juga di Badar. Maka dia marah sekali ketika tahu kematian ayahnya, pamannya, dan juga saudara laki-lakinya ini. Dia kata-katain laki-laki Quraisy yang pulang dari perang Badar itu, kalian ini tidak layak disebut sebagai laki-laki, sana pakai baju perempuan aja. Itu kayak gitu kalau orang-orang Quraisy gitu ya. Kalau enggak berani, kalau kalah itu celananya seperti itu. Harga diri bagi mereka. Maka kemudian kaum Quraisy menyiapkan 3.000 pasukan di tahun berikutnya. Enggak berlangsung, enggak berjeda lama gitu, perang lagi 3.000 pasukan, 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, yang memang dia ini adalah jawara Quraisy, pemuda Quraisy, Fursan Quraisy, penunggang kudanya Quraisy, itu Khalid bin Al-Walid. Di dalam Sahih Bukhari ini salah satu
peristiwa yang jarang diketahui terkait perang Uhud. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi ketika akan terjadi perang Uhud, bahwasanya beliau itu memakai baju perang yang kokoh. Lalu beliau melihat ada sapi-sapi yang disembelih dan pedang beliau itu retak. Maka beliau menakwil mimpinya itu bahwasanya baju yang kokoh itu adalah benteng Madinah. Jadi Madinah itu memiliki beberapa benteng alami. Ada yang di celah yang ditutupi gunung, ada celah yang saat itu masih ditutupi kebun-kebun kurma. Jadi pintunya itu nggak begitu banyak. Jadi kalau misalnya kita perang Khandaq gitu ya, yang di tahun ke-8 atau ke-5, wallahu a'lam, saya kurang ingat. Itu jangan dibayangkan seluruh Madinah dikelilingi parit, bukan, tetapi hanya beberapa sisi saja yang ditutupi atau dibatasi parit. Sedangkan yang lain-lain itu punya benteng alam. Lalu sapi-sapi yang disembelih itu beliau melihat adalah ini ada sebagian sahabat-sahabat terdekat beliau yang akan syahid di dalam perang. Dan pedang yang retak itu maknanya adalah, kata beliau, ini adalah luka-luka yang akan menimpa beliau di peperangan tersebut. Maka ijtihad beliau melalui isyarat mimpi itu pada awalnya adalah beliau ingin supaya kita ini defensif, karena beliau mendengar Quraisy dengan 3.000 pasukan ingin menyerang kaum muslimin. Maka Nabi ingin kita di sini aja defensif, strateginya defensif. Akan tetapi pada saat itu ada sebagian sahabat-sahabat yang muda-muda, sebagaimana perkataan Haji Roma, darah muda, darahnya para remaja. Habis apa tadi? Pokoknya ini ya, bergelora gitu ya, semangatnya tinggi. Apalagi mereka itu belum sempat ikut jihad di Badar. Apalagi mereka tahu keutamaan jihad di Badar itu buat para ahli Badar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah apa yang kalian mau, Allah sudah ampuni kalian. Oh. Mereka pengen sama para ahli Badar itu. Wahai Rasulullah, kita jangan di dalam Madinah, kita sambut mereka. Jangan sampai mereka berpikiran bahwa kita itu penakut. Padahal Nabi menyampaikan itu rencana beliau, ijtihad beliau tentang defensif. Akhirnya Nabi SAW saat itu memang musyawarah. Jadi dalam perkara jihad pun beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Nabi SAW nggak membantah itu, beliau langsung masuk ke rumah dari masjid beliau itu, beliau masuk ke rumah. Nah, ketika beliau masuk ke rumah ini, sahabat-sahabat yang senior itu masih tahu, kamu itu jangan maksa Nabi. Itu tadi Nabi udah berijtihad dan pasti ijtihad Nabi adalah yang paling baik. Kamu nggak sopan bersikap seperti itu kepada Nabi SAW. Ternyata ketika Nabi keluar dari rumah sudah memakai baju perang, udah siap di pinggangnya itu pedang. Nah, ini sahabat-sahabat yang tadi yang masih muda-muda itu akhirnya bilang, wahai Rasulullah, kalau panjenengan pengennya kita bertahan aja. Maaf tadi kami sudah terkesan memaksa jenengan untuk berangkat keluar. Kata Nabi SAW, pantang bagi seorang Nabi untuk menanggalkan pakaian perang yang telah dia pakai sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keputusan. Apakah menang dalam perang atau syahid atau selesai peperangannya? Maka akhirnya mereka kaum muslimin saat itu 1.000 orang jumlahnya awalnya itu berangkat keluar sedikit dari kota Madinah di daerah Uhud, di gunung Uhud. Akan tetapi di tengah perjalanan itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang membawa desersi 300 pasukan. Dibawa pulang. Udahlah, nggak usah. Jadi kita kalah. Kalau mereka menang ya alhamdulillah bagus. Tapi kalau kita kalah, ntar kita mati. Mendingan kita pulang aja.
300 pasukan, sepertiga pasukan itu dibawa pulang sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tetapi ya kaum muslim tetap jalan. Jadi akhirnya tinggal 700 melawan 3000. Maka Nabi SAW bikin strategi 50 pasukan pemanah ditaruh di Jabal Rumah. Jadi kalau kita insya Allah bisa ke Madinah, nanti insya Allah kita ziarah ke para sahabat di Uhud. Itu gunung Uhud itu besar, kemudian nanti ada satu bukit gitu ya. Itu Nabi SAW menambahkan 50 pasukan pemanah di situ, diwasiatkan jangan sampai kalian meninggalkan pos ini, menang ataupun kalah, sampai aku memberikan keputusan berikutnya. Maka dengan gemilangnya saat itu kaum muslimin pada awalnya berhasil memukul mundur orang-orang Quraisy. Tetapi karena memang saat itu orang-orang Quraisy datang dengan persiapan yang lebih matang, pakaian mereka juga lebih bagus, harta yang dibawa juga lebih banyak. Ketika melihat kaum musyrikin itu mundur, di sana banyak juga pakaian-pakaian perang, baju besi yang masih kemilau, pedang-pedang yang bagus, harta benda yang tergeletak tanpa tuan. Itu kaum muslimin yang di bawah sebagiannya udah mulai ngambilin harta. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang ngejar, mereka mundur, ada yang ngambilin harta. Lalu ada lagi provokasi di bukit itu yang bilang kepada teman-temannya, ini kalau kita nggak ikut turun ngambilin harta, kita nggak akan kebagian. Karena barangkali saat itu belum ada aturan pembagian ghanimah. Mungkin masih siapa yang dapat itulah yang dia bawa pulang. Akhirnya 40 pemanah turun dari bukit, meninggalkan posnya, meninggalkan amanah yang diberikan oleh Nabi SAW dari kejauhan. Fursan Quraisy Khalid bin Walid itu melihat, oh ini ada celah. Maka dia bersama 200 pasukan berkuda yang bergerak cepat, gesit, kuat, dan memang tugasnya itu standby, nggak langsung diterjun di medan perang. Dia mutar melewati bukit tadi yang sudah ditinggalkan oleh posnya, sudah ditinggalkan oleh pasukan, dan tersisa cuma kurang lebih 10 orang, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, bukan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair saat itu masih bayi. Kalau anaknya Zubair bin Al-Awwal, nah ini Abdullah bin Jubair, pemimpin divisi pemanah itu. Akhirnya dilibas oleh pasukan Khalid dari belakang. Karena kan yang di belakang tadi nggak siap-siap, lagi lengah, lagi ngambilin harta. Dihajar satu persatu pasukan itu tadi yang tidak siap. Sedangkan pasukan yang di depan tadi juga akhirnya terdesak, dari belakang diserang, dari depan masih ada musuh. Maka di situ saat perang sedang berkecamuk, Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh oleh Wahsy. Di momen itu juga kita tahu Mus'ab bin Umair itu juga terbunuh, pembawa panji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya itu tampan, badannya itu gagah, dibunuh, dipotong tangannya yang kanan. Maka beliau tetap memegang pancinya dengan tangan kirinya. Diserang lagi tangan kirinya, maka beliau mendekapnya dengan bahu lengannya ini, lalu beliau ditebas lehernya. Jatuhlah panci tersebut, dan karena fisiknya yang tampan ini, bahkan sebagian itu mengira bahwa itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu tersebar di kalangan orang-orang musyrik maupun muslim bahwa Muhammad telah mati. Muhammad telah mati. Akhirnya ketika mendengar kabar tersebut, orang-orang musyrik semakin semangat. Wah, ini pimpinan sudah tewas, kita maju lagi. Dan sebagian kaum muslimin itu akhirnya kendor semangatnya.
karena tahu atau mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi ada sebagian sahabat, kalau seandainya memang Nabi Muhammad sudah meninggal, lantas untuk apa lagi kalian hidup? Akhirnya ada sebagian yang malah maju terus, makin semangat, syahid juga di sana. Di kisah kejadian yang memilukan ini, kemudian Nabi SAW itu terluka, tertancap di pipi beliau yang mulia itu helm perang beliau. Jadi kena tebas, tetapi tertahan helmnya menusuk pipi Nabi SAW. Banyak yang gugur di sana, 70 orang syahid. Memisahkan antara yang khabith, Allahul khabitha minat tayyib, agar Allah memisahkan antara yang kotor, isi hatinya, niatnya, cara berpikirnya, keimanannya, dari orang-orang yang bersih keimanannya. Supaya waktu itu kan saat perang Badar, umat Islam itu naik posisinya, berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy, yang mana mereka juga adalah salah satu suku paling mulia di Arab. Akhirnya banyak orang-orang yang ikut-ikutan kepada Islam, tetapi niatnya belum tulus. Maka di perang waktu itu tersisihkan tadi 300 orang. Diketahui siapa-siapanya tuh tahu semua. Pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti yang ikut 300 orang itu Nabi SAW kenal. Maka Nabi tahu, orang-orang munafik itu tahu. Terpisahkan jelas. Termasuk juga agar kita di zaman sekarang, ketika misalnya peristiwa-peristiwa semacam itu terjadi, tidak lantas kemudian berkeluh sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik secara general kaum muslimin, apa yang menimpa kaum muslimin, misalnya ada kekalahan, ada yang terluka, ada yang tertindas di antara kaum muslimin, kita tidak lantas kemudian mempertanyakan di mana ada bagian sunatullah yang Allah Subhanahu wa taala sebut biluha bainan nas. Iyamsasum qarhun faqad masal qauma qarhun mithlu. Kalau kalian merasakan luka di hari ini, yaitu di hari Uhud, sesungguhnya mereka juga telah merasakan luka itu, maksudnya di hari Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kemenangan dan juga kekalahan, kebahagiaan dan kesedihan, rasa senang dan rasa sakit, itu Allah pergulirkan di antara manusia. Tujuannya adalah liya'lamallahu alladhina amanu minkum. Allah ingin tahu siapa di antara kalian beriman, istiqamah, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin mengambil sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Maka apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, banyak syuhada di antara mereka, itu ujian mereka, dan ada karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tetapi itu juga adalah ujian bagi kita tentang bagaimana cara pandang kita kepada Allah, bagaimana perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Apakah kita berpihak kepada mereka? Apakah kita masih memikirkan mereka? Apakah kita masih mendoakan mereka? Apakah kita masih menyumbang kepada mereka? Atau kita meninggalkan? Ini adalah hari-hari yang bergulir. Dari zaman Nabi SAW, peristiwa-peristiwa sulit, memilukan, ujian-ujian itu senantiasa hadir, baik kepada kaum muslimin secara umum atau kita secara individu. Ada hari-hari dalam kehidupan kita yang seolah-olah seperti hari Badar, di mana keyakinan kita begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana terasa pertolongan Allah itu datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dari berbagai penjuru. Langkah-langkah kita terasa ringan, hati kita bahagia. Tetapi juga ada hari-hari seperti hari Uhudnya Nabi SAW, di mana mungkin kita kehilangan arah, mungkin kita semangatnya patah, mungkin kita seperti lebih rapuh daripada biasa. Inilah di antara mungkin sebagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang terasa pahit bagi kita, tetapi sebetulnya itu adalah terang. Selalu ada pelajaran, selalu ada hikmah, selalu ada
yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita dalam setiap rasa sakit dan setiap luka yang kita alami. Dan kalau kita mau mengambil i'tibar dari Uhud ini, di antara penyebab faktor kekalahannya adalah yang pertama, turidu zinatal hayatid dunya. Kalian menginginkan perhiasan dunia, matanya melirik kepada keduniaan. Tapi jangan kemudian kita menyalahkan sahabat-sahabat itu tadi. Bagaimanapun mereka adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepengen-pengennya mereka sama dunia, mereka banyak dari muhajirin, ansar, ekonominya lagi sulit. Mungkin mereka juga yang dipikirkan adalah lumayan ini untuk nanti bisa bikin dapur unggul. Bukan yang numpuk seperti itu, tetapi itu juga bisa mengotori. Dan yang kedua adalah menyelisihi perintah Allah dan juga Rasulnya. Maka dalam kehidupan kita, segala macam kegiatan, segala macam perjuangan, seluruh perjalanan yang kita tempuh, kalau kok niatnya itu sudah terkotori dengan duniawi, itu bukanlah kita pengen dunia untuk nafkah keluarga, tempat tinggal yang nyaman, bukan. Tetapi ketika kita akhirnya pengen bangga-banggaan, pengen gak mau kalah sama teman, gak mau kalah gengsi, nah ini ya. Atau pengen pamer, itulah sifat-sifat duniawi. Tapi kalau untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak, itu bukan yang terkotori. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niat-niat seperti itu termasuk kategori fisabilillah. Tetapi ketika niatnya dia wal-fakhar, pamer dan saling berbangga-banggaan, gak mau kalah. Aku gak mau kalah, itu tetangga aku beli. Karena beli kompor baru, kita yang kemanasan. Setelah kita beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Karena beli kendaraan baru, kita yang ketabrak. Ngiri aja, gak bisa tenang, uang sinawang. Itulah niat-niat duniawi. Oh itu udah punya, aku juga pengen. Itu baru niat dunia. Dan yang kedua, kalau kita jalani jadikan maksiat kepada Allah, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, sebaik apapun kelihatannya, maka sejadinya kita telah kalah sejak awal di dalam perjuangan dan perjalanan tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikapilah hari-hari ibadah kita dengan rasa syukur yang tepat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia, bersyukur, berbagi, gunakan nikmat-nikmat yang Allah kasih untuk kemajuan umat Islam, untuk kebaikan diri kita. Gunakan nikmat-nikmat yang Allah beri untuk kebermanfaatan kaum muslimin. Belajar tadi, menuntut ilmu, niatnya bukan untuk sekedar kita nyari uang untuk diri kita sendiri. Boleh memang itu, tetapi niatkan lebih besar supaya kaum muslimin memiliki tokoh-tokoh besar, memiliki ilmuwan-ilmuwannya, memiliki ahli-ahli di berbagai bidang, bisa kita berkontribusi dan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Kalau Allah kasih kelapangan seperti itu, kalau kita bisa bantu orang lain, kita bantu orang lain supaya bisa menjadi orang-orang hebat juga. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ambil sebagian dari harta, ambil sebagian dari diri kita, jiwa kita, membuat kita sedih, membuat kita terluka, maka sikapilah dengan kesabaran dan juga introspeksi diri. Barangkali ada hal-hal baik yang sedang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Barangkali Allah sedang ingin menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu adalah justru tanda Allah menganggap kita yakin. Kan kita itu berkomitmen, beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah kasih ujian. Makanya banyak orang-orang yang gak yakin, gak peduli dengan akhirat, dengan agama, dengan syariat,
Ya udah, nggak Allah kasih ujian yang begitu berarti dalam kehidupan mereka. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan kasih ujian kepada dia. Sebagaimana ujian yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat di Uhud yang penuh duka. Pada akhirnya kemudian orang-orang Quraisy merasa bahwa dendam mereka telah terpenuhi, meskipun saat itu mereka unggul dan berhasil memojokkan kaum muslimin. Mereka telah membunuh 70 orang, sama jumlahnya seperti yang terbunuh di perang Badar dari kelompok mereka. Mereka kemudian meninggalkan kaum muslimin dan tidak melanjutkan peperangan sampai ke kota Madinah. Semoga dari episode kali ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, menyikapi takdir-takdir dalam kehidupan kita dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran dalam setiap kejadian. Walaupun sekarang kita nggak tahu apa gitu ya, tapi yakin bahwa ada kebaikan-kebaikan yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sesi kali ini dengan hamdalah, kafaratul majlis dan juga surat Al-Asr. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.